Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 19 Juni 2025, hari biasa pekan ke-11. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu telah mengajari kami berdoa dan menyebut namamu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia seturut teladan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Kemarin kita mendengar sabda Yesus yang berkaitan dengan khotbah di bukit, yaitu 3 hal: doa, sedekah, puasa. Kali ini, hari ini, dibahas secara khusus tentang berdoa. Kemarin disampaikan oleh Yesus bahwa kita berdoa bukan untuk show, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, tetapi untuk bisa berelasi secara intim dengan Allah. Nah, kali ini Yesus menekankan bahwa Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat. Maka Allah adalah Bapa. Jadi seperti gambaran kita dengan Bapa, anak dengan Bapa. Begitu dekatnya, di mana kita digendongnya, kita diberi tuntunnya, kita ditegurnya, kalau sakit kita dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Kedekatan dengan Bapa itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Maka kita harus di depan Bapa itu open, terbuka, bukan berbohong, berbelit-belit. Ya. Itulah yang diinginkan. Lalu apa isi doa itu? Isi doa itu yang pertama menekankan tentang siapakah Bapa. Bapa itu ada di surga, di tempat yang membahagiakan kita. Dan Bapa itu memberikan kepada kita kehidupan. Kita diberikan secercah hidup, kekudusannya dalam hidup kita. Maka Yesus mengajarkan kepada para murid doa Bapa kami yang intinya tentang esensi siapakah Bapa. Maka doanya adalah Bapa kami yang ada di surga, di mana Dia bertempat tinggal. Dimuliakanlah namamu. Ngapa dimuliakan? Kenapa? Semua makhluk harus memujinya, bersyukur bahwa kita semua diciptakan. Datanglah kerajaanmu. Dalam kehidupan kita diharapkan tidak ada konflik perang.
tapi kerajaan yang damai, aman, dan sejahtera. Jadilah kehendak-Mu, maka ketika kita berjalan dalam hidup kita harus mengikuti apa yang jadi kehendak Bapa, yaitu apa? Membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Juga di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi, apa yang kita laksanakan di bumi ini mirip-mirip dengan yang di surga, yaitu apa? Kejujuran, keterbukaan, ya, kasih yang luar biasa. Kita juga minta kepada Bapa dalam doa dan usaha kita, berilah kami makan yang secukupnya, rezeki pada hari ini. Maka nggak usah kita numpuk harta sampai 7 turunan, apalagi dengan cara berbuat jahat, mencuri, korupsi, ya, merampok, mengutil dan sebagainya. Juga kita diharapkan dalam inti doa ini, karena kita kadang-kadang bergesekan dengan orang lain, maka kita pun juga harus mengampuni. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus saling memaafkan dalam hidup. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Jadi Tuhan, kadang-kadang kita dalam situasi kita, sepertinya kita dimasukkan dalam cobaan. Nah, kita sendiri yang melakukan pencobaan itu. Tapi kita minta kepada Tuhan agar kita dalam menghadapi cobaan diberikan kekuatan. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi jangan sampai kita dikungkung oleh kejahatan sehingga kita menjadi budak kejahatan. Itulah inti doa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Maka kembali kepada tadi kemarin kita mendengarkan apa arti doa. Sekarang bagaimana kita mempraktekkan doa. Mempunyai relasi yang dekat dengan Bapa. Dan kita minta apa-apa yang kita perlukan di bumi ini seperti doa yang disampaikan oleh Yesus. Maka melalui doa ini Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa ini singkat, padat, berisi. Tidak bertele-tele. Dan kita mempraktekannya dalam hidup apa yang kita doakan. Dan terakhir, diingatkan, kita ini sebagai manusia yang dendam. Kalau kesalahan kita minta diampuni, tetapi kesalahan orang lain kita tidak mau ampuni. Disitulah diingatkan sebagai orang Kristiani, kita mempunyai dasar cinta kasih, sehingga boleh memaafkan, memahami, dan seiring sejalan dalam hidup. Bersyukurlah kita boleh diajarkan doa seperti yang Yesus berkatakan bagi kita. Biarlah hadirnya Tuhan dalam diri kita membuat kita semakin merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Selamat berdoa, selamat mempraktikkan doa, Tuhan memberkati.